Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Khalili di GS Channel ya, atau Get Sehat Channel teman-teman. Oh iya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi ya sakit asam lambung nih ketika kambuh teman-teman ya. Dimanapun orang sakit asam lambung itu, dimanapun orang sakit asam lambung itu gampang kambuh dimanapun tuh letaknya, walaupun kalian mau di rumah kek, mau tuh di teras kek, di tempat duduk kayak gini kek, atau dimanapun di atas sepeda kek, itu akan mudah kambuh ya teman-teman ya. Kalau orang yang sakit asam lambung ya, saya kasih tahu, jika seseorang itu sakit asam lambung, termasuk teman-teman yang sakit asam lambung ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang asam lambung tersebut, cara mengatasinya ya intinya. Tapi sebelum saya mulai video ini, jangan lupa klik tombol like ya teman-teman ya, komen dan subscribe-nya ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Dan juga untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, untuk yang baru gabung nih. Kalau yang udah ngikutin channel ini, saya ucapin banyak-banyak terima kasih, bahkan yang sudah subscribe ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di pokok pembahasan sekarang itu yaitu seperti barusan ya, apa yang saya sampaikan, saya akan membahas tentang cara mengatasi ketika kalian sakit asam lambung, ketika asam lambungnya naik gitu, tiba-tiba naik gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang itu. Tapi sebelum membahas tentang itu ya, ke pokok pembahasannya, sesuai janji saya teman-teman, jika teman-teman itu komen ya, komen di channel saya ini, di video-video saya ini, sebisa mungkin saya akan membalas komentar kalian ya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya akan membalas komentar kalian dengan cara dibalas komentarnya dan dibalas komentarnya dan dibuatkan video seperti ini ya. Oke teman-teman, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, dari Mas Misel ya. Ini nih, kalian baca ya, Mas Misel, siapa lengkapnya ini, agak susah namanya. Ini pertanyaannya beliau ya. Mas, mata juga mata saya, mungkin mata beliau ya, mata juga pegal, kayak pusing atau berat gitu, kayak pusing dan berat. Pernah ngalamin, mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Mas pernah ngalamin tidak mata berat, kayak berat, pegal, terus kayak pusing, mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Saya juga bingung nih. Tapi intinya di situ ya teman-teman ya. Pernah ngalamin tidak? Beliau bertanya seperti itu ke saya teman-teman. Jawabannya teman-teman, saya pernah ngalami dulu waktu ketika saya sakit teman-teman, 2021 ya. Saya pernah ngalamin. Tapi ini tidak berlaku teman-teman ya, yang ditanyain sama Mas Maisel nih, ini tidak berlaku sama siapa? Satu orang, yaitu orang yang kerjanya di bawah sinar matahari teman-teman, kena panas. Ini tidak berlaku hal ini ya, sakit yang seperti ini tidak berlaku. Kenapa? Karena kuncinya, jika ngalamin rasa seperti ini ya, pusing, mata berat gitu, kayak ada beban di sini ya. Jujur saya juga ngalamin. Nah dulu kan saya kerjanya waktu itu kan kerjanya di bawah AC teman-teman, jadi otomatis ya ngantuk ada teman-teman, ada berat. Sini nih kayak ada beban nih ke bawah nih, ketekan, kayak ketekan. Terus di sini nih, daerah sini, ya Allah, sorry. Daerah sini nih teman-teman, kayak ada yang nekan gitu ke dalam. Mas, saya juga pernah ngalamin ya, Mas Misel. Terima kasih udah udah bertanya seperti ini. Pertanyaannya bagus dan saya jawab. Ya, saya pernah ngalamin. Jujur saja, saya pernah ngalamin hal yang ditanyain Mas Misel ini. Tapi Mas Misel, sebelum Mas Misel tanya sama saya, mending Mas Misel itu pastikan dulu kalau Mas itu sakitnya asam lambung ya. Tanya ke dokter teman-teman ya. Tanya dulu ke dokter. Dok, saya sakit apa ini? Kenapa kok kayak gini? Ya, tanyain. Ini badan saya panas, ini sakit sini lambung, ini perut rasanya begah atau apa gitu alasannya ya. Kamu tanyain ke dokter dulu. Nanti diperiksa ke dokter. Nanti setelah diperiksa oleh dokter, hasil dari pemeriksaan dokter itu, misalkan, oh mas kamu sakit asam lambung, oh ini
asam lambungnya naik, oh ini masnya kena GERD. Nah kalau ada jawaban seperti itu dari dokter, kalian tonton channel ini ya, tonton channel ini karena saya akan membahas itu teman-teman ya. Bukan saya sok tahu, tapi saya orang yang ketiga kalinya yang pernah ngalamin hal tersebut, tapi alhamdulillahnya saya sudah sembuh, begitu teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman ya, lanjut ke yang tadi yang ditanyain Mas Michel ini tidak berlaku ke orang yang kerjanya di bawah terik matahari. Contoh kayak Gojek, ojol tuh, ojol lah, itu tidak berlaku teman-teman. Kenapa? Karena solusi untuk mengatasi ini yang Mas Michel tanyain ini yaitu berjemur dan bergerak. Kuncinya di situ. Kalau saya dulu, berhubung saya bukan Gojek, saya main layangan teman-teman. Jadi gini, udah kena sinar matahari, udah kena panas, narik itu kan olahraga teman-teman. Apalagi layangannya gede misalkan. Nah, itu olahraga saya teman-teman. Saya kan tinggal di Bali. Di Bali orang-orang pada main layangan, jadi saya ikut main dong. Nah, alhamdulillah itu yang saya rasain yang seperti kayak Mas Michel ini. Itu cuman 2 hari kalau nggak salah, 2 atau 3 harian itu hilang. Tapi yang namanya lambung masih ada, begitu ya. Cuman efek yang Mas Michel tanyain ini ada, begitu. Oke, kita lanjut ya ke pokok pembahasannya. Oke Mas Michel, saya sudah tidak punya utang ya. Karena apa? Karena pertanyaannya Mas sudah saya jawab ya. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman ya, yaitu cara mengatasi asam lambung ketika tiba-tiba naik sampai dada kadang ya, sampai sesek gitu, nggak bisa nafas kayaknya. Seperti kayak bisa apa? Seperti kayak tidak bisa nafas, terus ketekan rasanya. Nah, atau lebih tepatnya itu headburn ya teman-teman ya, headburn ya. Kata dokter tuh headburn. Lebih tepatnya seperti itu. Panas di dada juga ikut jadinya. Nah, kunci utamanya teman-teman, ini pokok pembahasannya ya. Kunci pertamanya itu yaitu adalah minum air hangat teman-teman, air hangat kuku. Ingat, dulu saya pernah ngasih saran ke teman-teman, mau kemanapun kalian ya, mau kemanapun kalian, jangan lupa bawa termos air, botol air tuh, botol air minum tapi yang bisa menahan suhu panas. Banyak itu di toko online ya, murah-murah, beli kalian, wajib hukumnya bawa itu ya. Kalau saya sekarang ya nggak berlaku dah teman-teman hal itu teman-teman. Mau buat apa coba? Haus ya beli aqua, kok nyebut brand aku. Haus beli air di pinggir jalan. Kayak gitu kalau saya jalan keluar kemana gitu, kayak kemarin tuh jenguk temen, jenguk saudara sakit, haus ya beli air di pinggir jalan, nggak usah bawa air hangat. Tapi kalau untuk teman-teman yang sakit ini, yang nonton video ini, saya saranin beli termos ya. Itu yang pertama teman-teman ya. Jangan lupa ya beli air hangat teman-teman. Beli air hangat, bawa air hangat ya, bawa air hangat. Terus yang kedua, tahap kedua ini solusinya teman-teman juga teman-teman. Apa? Yaitu makan. Jaga pola makan kalian. Ingat, kalian itu udah makan belum? Kambuhnya ini, misalkan sekarang nih saat ini posisinya nonton saya nih, misalkan nonton video ini, tiba-tiba kambuh, aduh, leher kecekek, aduh dada panas, aduh dada ketekan, ingat, langsung lari ke sana, kamu langsung ingat, saya udah makan belum ya? Kalau udah makan berarti tandanya kalian harus minum, begitu. Karena makan dan minum ini kuncinya dua ini, kunci utamanya ya. Dan duduk teman-teman, duduk rileks, duduk tegak gini nih, santai. Jika kalian ngerasa duduk nggak nyaman, saya saranin berdiri tapi megang tembok gitu, megang tembok gini ya, megang tembok lah gini, megang tembok gini. Nah, nahan, maksudnya tujuannya apa megang tembok? Biar kalian tuh nggak jatuh. Kalau misalkan keliengan, nah itu kan ada pegangan jadinya, begitu. Itu tujuannya. Tapi kalau nggak keliengan, is okay ya, berdiri kalian ya, bawa jalan nggak apa-apa. Habis makan, duduk bentar 5 menit, berdiri jalan dah ke mana, ke teman atau kemana, terserah ya, begitu teman-teman. Terus selanjutnya yaitu duduk teman-teman, duduk tegak dan rileks. Ini kuncinya emang ya. Setelah makan kalian kalau udah jelas itu duduk dan rileks ya, kuncinya ada di sana teman-teman ya. Kuncinya ketika tiba-tiba
si apa namanya, asam lambung, sorry, ketika si asam lambung naik, nah kalian kan pasti mikir tuh, apa ini kan gitu kan biasanya kan. Nah, saya saranin kalian itu duduk rileks kayak gini nih duduknya, jangan sender ya, jangan bersender gini, jangan, tidak direkomendasikan untuk bersender. Duduk aja kalian rileks, duduk santai rileks, usahain lihat aja apa pemandangan misalkan kayak gitu, atau suasana. Ini kan kebetulan saya kan kayak di luar gini nih kan. Nah, kalian lihat aja pepohonan, tumbuhan, misalkan ada burung, lihat aja, bawa tenang. Pastikan di pikiran kalian tuh 15, 10, 20 menit saya akan sembuh, akan hilang ini rasa yang saya rasain. Begitu teman-teman ya, tanam di sininya ya. Kalau kalian nggak bisa begitu, susah teman-teman buat sembuh. Kenapa? Karena anxiety akan mengganggu kalian. Begitu teman-teman ya. Karena anxiety-nya yang akan ganggu teman-teman semua. Ketika anxiety yang mengganggu, ya kembang kempes jadinya si lambung teman-teman, begitu ya, akan kembang kempes otomatis. Kalau udah kembang kempes gitu, dibuat mainan kalian sama lambungnya nanti ya. Nah, yang terakhir ini teman-teman, yaitu untuk orang yang masih keliengan, yang baru sakit ini ya, yang baru sakit sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ini masih baru sakit teman-teman, hitungan 6 bulan ke bawah ini baru sakit. Kalau udah 1 tahun itu udah agak lama teman-teman ya. Untuk yang baru sakit ini biasanya ngerasain yang namanya keliengan. Nah, ketika kalian keliengan teman-teman, ingat, ketika kalian ngerasain keliengan, habis makan, ingat, dengerin kata-kata saya, habis makan tiba-tiba kambuh. Kalau belum makan, segera makan, begitu kuncinya. Tiba-tiba teman-teman, kalian itu keliengan tuh ya kayak gerak gitu. Kalian lihat pohon atau lihat motor, lihat orang naik sepeda gitu, kayak yang goyang gini. Nah, tiba-tiba kayak gitu. Nah, kalian jangan berdiri. Saya sarankan jangan berdiri. Kalau habis makan, duduk. Tapi emang kalau misalkan duduk kamu masih nggak kuat, ini kan rata-rata yang baru sakit ini nggak kuat biasanya. Saya saranin kalian tidur. Bukan tidur sih, berbaring. Ya, berbaring. Saya sarankan berbaring, bukan tidur ya. Kalau tidur saya tidak sarankan, apalagi di siang hari, siang bolong kayak gini nih. Ini kurang lebih nih jam 1-an nih. Saya tidak menyarankan kalian untuk berbaring di jam-jam untuk tidur di jam-jam seperti ini. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, saya tidak menyarankan teman-teman untuk tidur. Jika kalian keliengan kayak yang gini, seret gitu, saya menyarankan untuk teman-teman semua, saya menyarankan untuk duduk atau berbaring saja. Tapi cara berbaringnya, tonton yang video ini ya, ini nih saya kasih nih, kalian tonton cara tidurnya. Ingat, suaranya tidak begitu jelas, tapi kalian harus tiru nih cara tidurnya ya. Untuk apa tujuannya? Untuk teman-teman yang sakit asam lambung, biar lambungnya tidak naik ketika habis makan dan berbaring. Yang ada muntah kalian nanti, begitu ya. Yang ada teman-teman muntah nanti, habis makan perut kenyang, keluar isinya begitu. Ketika keluar ya lemes jadinya. Nah, tujuannya biar kalian tidak muntah teman-teman ya. Mungkin segini saja ya video kali ini ya. Dan saya doain kalian ya yang sakit ini semoga cepat sembuh ya. Dan untuk yang sudah subscribe, saya doain juga kalian dengan mengikuti video saya ini dari awal sampai sekarang, semoga kalian itu ada perbaikan dan semakin sembuhlah kalian gitu ya. Semoga ya di tahun 2025 ini kalian sehat semua ya. Maksudnya di tahun 2025 kalian itu sembuh dan sehat lagi, begitu maksudnya ya teman-teman ya. Saya doain ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja. Saya Holili, saya akhiri videonya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.